Shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah pertengahan minggu Suara Kebenaran. Mari kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Mari buka hatimu dan berikan suaramu yang terbaik untuk Bapa kita yang luar biasa. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kami serahkan hati kami Tuhan, kepadamu Bapa. Kami serahkan hidup kami, berjawablah Tuhan, pulihkan hati kami Bapa, segarkan jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar
bersama-sama kita memuji nama Tuhan, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita nyanyikan pujian, memuji Tuhan di setiap langkah hidup. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa menjadi sempurna di hadapan Bapa. Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Aku percaya bisa sempurna seperti Yesus. Bisa sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus, Engkau sempurna teladanku. Aku percaya Kau katakan kepadaku
percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau ingini, ku mau memenuhi rencanamu. Ku tak mampu dengan kekuatan sendiri, kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Bersama-sama katakan kembali pujian ini. Aku percaya bisa sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau ingini, ku mau memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri, kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan, ku mau memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri, kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Kami mau sempurna sepertimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Shalom Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya bersyukur saya boleh mendapatkan kepercayaan untuk membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas satu tema yang berkaitan dengan kesempurnaan Bapak Ibu Saudara, yang saya beri judul iman yang disempurnakan. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan yang saya akan ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dan kedua tadi, kita menemukan satu kalimat yang penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hal ini tentunya membuat kita kemudian bertanya, perlombaan seperti apa yang dimaksudkan dalam teks ini? Apa perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Kalau kita hubungkan ayat yang pertama ini dengan ayat yang kedua, maka kita bisa menjawab perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini bicara tentang perlombaan iman, di mana iman kita harus sampai kepada sebuah tujuan, yaitu kesempurnaan. Iman yang disempurnakan, Bapak Ibu. Ternyata kehidupan kekristenan kita diibaratkan seperti seseorang yang sedang berlomba atau sebuah pertandingan yang harus diselenggarakan, di mana iman percaya kita terus bertumbuh menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata sempurna di sini menggunakan istilah dalam bahasa Yunani teleios, yaitu sampai kepada tujuan, sampai kepada sasaran yang dituju. Jadi arti dari teleios itu sampai kepada tujuan, sampai kepada sasaran yang dituju. Nah, apa yang dituju Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi sasaran? Yaitu iman yang disempurnakan tadi. Maka itu iman yang disempurnakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perdalam lagi, maka iman yang disempurnakan ini bicara tentang apa? Tentu tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Iman yang disempurnakan di sini bicara soal iman yang bertumbuh, di mana setiap orang percaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Jadi iman yang disempurnakan ini bicara bagaimana kehidupan orang percaya yang terus bertumbuh, terus diproses menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada tujuan lain sebenarnya dalam kekristenan selain menjadi seperti Kristus. Ketika kita memilih untuk menjadi orang percaya atau orang Kristen, kita hanya punya satu pilihan, yaitu menjadi seperti Kristus atau meneladani Kristus. Kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sekali lagi, tidak boleh ada tujuan lain dalam iman Kristen selain diubahkan seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kalau kita melihat banyak tujuan hidup orang percaya, justru banyak yang terbalik. Rata-rata yang dijadikan tujuan hidupnya adalah kenyamanan hidup dalam dunia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mimbar-mimbar gereja, khotbah-khotbah yang harusnya menyuarakan panggilan untuk mengalami pembaruan hidup, hidup dalam kesucian, hidup diubahkan dengan kodrat ilahi, justru menyuarakan hal-hal yang lain. Hal-hal yang bukan menjadi tujuan utama dalam kekristenan, yaitu menjadi seperti Kristus. Sepertinya khotbah-khotbah seperti ini tidak mendapatkan atensi, perhatian yang cukup Bapak Ibu Saudara. Orang lebih tertarik dengan khotbah dengan judul-judul yang sensasional.
ketimbang diajak untuk kembali mengingat dan merenungkan apa tujuan utama menjadi seorang Kristen, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini tentu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana kita dapat melewati perlombaan itu. Perlombaan menuju iman yang disempurnakan. Lewat tulisan dari surat Ibrani ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, mari kita kembali kepada ayat yang pertama dalam Ibrani pasal 12. Kita baca sekali lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita garis bawahi kalimat ini, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal pertama yang kita renungkan pada kesempatan ini, bagaimana kita dapat melewati perlombaan ini menuju iman yang disempurnakan. Yang pertama bicara bagaimana kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Bapak Ibu Saudara, kata menanggalkan dalam teks ini Bapak Ibu Saudara menggunakan sebuah istilah apotemenoi atau istilah lain apotitemi, yang kalau secara harafiah artinya membuang atau melempar keluar. Membuang atau melempar keluar. Menaruh di samping, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata ini memiliki makna yang lebih dari sekedar arti harafiahnya, yaitu dapat juga diartikan berhenti melakukan sesuatu. Jadi dalam kalimat ini kata menanggalkan itu sama artinya dengan berhenti melakukan sesuatu. Berhenti melakukan apa? Di dalam pembacaan kita di situ dikatakan berhenti melakukan atau menanggalkan beban dan dosa. Bapak Ibu Saudara, menarik, dua kata ini memiliki istilah yang berbeda tentunya. Karena kata beban di sini menggunakan istilah okon atau okos, yang artinya adalah kebiasaan buruk. Sesuatu yang memperlambat, kebiasaan buruk lebih tepatnya. Sementara kata dosa adalah dari istilah populer hamartia. Ya, istilah yang sangat populer dari dosa itu hamartia, tidak tepat sasaran. Tidak tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi menanggalkan beban dan dosa artinya berhenti melakukan semua kebiasaan buruk dan semua hal yang tidak berkenan seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah iman, perlombaan iman, di mana iman kita menuju kepada kesempurnaan. Maka untuk itu yang pertama kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Artinya berhenti melakukan semua kebiasaan buruk dan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau berhenti melakukan kebiasaan buruk, kalau kita tidak mau berhenti melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, maka ini akan memperlambat, kata Alkitab. Beban dan dosa itu merintangi, memperlambat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak serius untuk melakukan hal ini, saya khawatir Bapak Ibu Saudara kita terlambat
Bahkan bukan cuma itu, kita ketinggalan. Bapak Ibu Saudara, hari ini dunia begitu berupaya untuk menarik banyak orang masuk dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, dunia begitu menarik hati sehingga kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak serius Bapak Ibu Saudara terhadap perkara ini, kita tidak serius mau diubahkan, kita tidak serius untuk mengalami pembaharuan dari Tuhan, berhenti dari semua kebiasaan buruk kita, berhenti dari setiap dosa-dosa kita. Saya khawatir kita terbawa arus dunia dan kita pasti ketinggalan. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memperhatikan satu hal ini, bahwa waktu kita itu tidak banyak Bapak Ibu Saudara, bahkan sangat singkat. Maukah kita masih berlambat-lambat untuk serius Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan? Kenapa kita masih tidak mau serius berhenti dari semua perbuatan-perbuatan dosa kita? Kita masih senang melakukan dosa, kita masih senang menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, kita masih mau melakukan atau tertarik dengan hal-hal yang sangat duniawi dalam hidup kita. Kita masih suka dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita suka ngomongin orang, kita suka merendahkan orang, kita suka berbuat curang, licik, munafik, dan semua hal-hal yang jahat. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, ada perlombaan iman, di mana iman Bapak Ibu Saudara ini harus mengalami proses disempurnakan sampai kepada tujuan yang Allah kehendaki. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berhenti melakukan dosa. Menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi langkah kita sampai kepada kesempurnaan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita serius kepada Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini. Tidak kebetulan hari ini masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya berubah, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Mari kita pakai kesempatan yang berharga ini Bapak Ibu Saudara. Setiap hari ya, bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik yang kita lewati itu adalah kesempatan berharga untuk kita senantiasa diubahkan, untuk senantiasa kembali kepada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita masih dalam ayat yang pertama dari Ibrani pasal 12, kita lanjutkan kalimatnya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita garis bawahi kalimat berlomba dengan tekun. Bagaimana kita melewati perlombaan yang diwajibkan ini, perlombaan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang kedua adalah kita harus berlomba dengan tekun. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya membaca teks ini dari istilah atau dari terjemahan bahasa Yunani. Sangat menarik karena dalam teks aslinya menggunakan istilah trekomen di hupomones ton prokeimenon hemin agona. Bapak Ibu Saudara, secara terjemahan bebas kalimat ini berbunyi, let us start, run on, and continue running till we get to the goal. Artinya gini, mari kita tetap berlari dan terus berlari sampai di tujuan, sampai kepada tujuan. Berlomba dengan tekun adalah sebuah proses yang harus kita jalani sampai selesai. Jadi kata tekun di sini, berlomba dengan tekun ini bicara soal proses atau perjalanannya. Bagaimana proses itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi kembali adalah proses itu sampai selesai. Jadi tidak berhenti di tengah jalan harusnya. Sesuatu yang dilakukan sampai selesai, sampai kepada tujuannya, goalnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, tentunya mengalami proses dalam hidup ini. Setiap kita mengalami proses. Dan setiap kita prosesnya pun pasti berbeda-beda. Setiap orang punya bentuk-bentuk proses yang berbeda. Ada orang yang diproses dalam keuangannya. Ada orang yang mengalami proses dalam karakternya. Ada yang mengalami proses dalam pikirannya. Ada juga yang mengalami proses dalam perkataannya dan seterusnya. Masing-masing kita berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ada juga yang berhasil di proses yang satu atau lulus di proses yang satu tetapi belum lulus di proses yang lain. Ada orang yang mungkin sudah selesai dalam proses kesetiaan. Wah, dia orang setia. Tetapi belum selesai dalam hal kemurnian. Dan ada banyak proses yang akan Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya alami dalam kehidupan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita juga harus perhatikan bahwa setiap proses itu punya hal yang atau punya level yang berbeda-beda. Ada orang yang levelnya diproses ringan karena mungkin dia cepat sadar. Ada yang sedang, Bapak Ibu Saudara. Tapi juga ada yang diproses hebat dan keras. Tentu biasanya ini yang bandel ya, yang bebal. Nah, sekalipun proses itu berbeda-beda, levelnya juga berbeda-beda, tapi satu hal ya Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pahami dengan baik, yaitu bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya merespon setiap proses yang terjadi. Jadi masalahnya tergantung pada sikap hati kita ketika kita meresponi setiap proses itu Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab tadi katakan dalam pembacaan kita, kuncinya dalam proses ini adalah bertekun. Setiap kita harus tekun menjalaninya. Karena dengan ketekunan Bapak Ibu Saudara, ketekunan kita dalam proses ini akan membawa Bapak Ibu Saudara dan saya sampai pada tujuan dari semua proses tersebut. Masalahnya hari ini banyak orang Kristen itu tidak bertekun, tidak mau tekun dalam menyelesaikan semua proses yang sedang ia jalani. Bahkan Bapak Ibu Saudara, banyak orang kecewa lalu mundur dari Tuhan. Biasanya ketika menghadapi hal-hal sulit, proses itu bekerja dalam hidup kita. Tidak banyak orang yang siap dan kuat Bapak Ibu Saudara. Tidak banyak orang yang mau bertekun. Sehingga banyak orang Kristen tidak matang, tidak dewasa, tidak bertumbuh. Bahkan seringkali banyak juga orang yang masih bersembunyi dengan kalimat proses. Kan saya masih diproses, kira-kira gitu ya. Ya memang benar kita masih diproses. Tetapi ada satu kalimat atau satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Proses itu juga harus progres. Jadi tidak hanya diproses saja, tapi harus ada perkembangan. Progresnya gimana? Masakan sudah berpuluh-puluh tahun kita ikut Tuhan, kita masih dalam proses yang sama. Tidak pernah lulus Bapak Ibu Saudara. Tidak ada progres. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita selesaikan setiap proses yang sedang kita alami. Mari kita sama-sama berjuang untuk menyelesaikan setiap proses itu agar iman kita naik level sampai kepada tujuannya atau sempurna Bapak Ibu Saudara. Mari kita selesaikan. Tentu setiap proses yang harus kita selesaikan yang tahu hanya diri kita sendiri. Sekali lagi saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran ini untuk menyelesaikan semua proses. Sekali lagi ingat, kita tidak punya banyak waktu dalam dunia ini. Waktu kita singkat dan terbatas. Kita harus berusaha, harus tekun dengan segala proses itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, mari kita baca ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melewati atau menyelesaikan perlombaan iman kita, yaitu iman yang disempurnakan tadi. Yang ketiga adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Artinya bersama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya dapat menyelesaikan perlombaan iman kita ini. Atau dengan kata lain, Kristuslah yang memampukan kita. Sebab dia adalah contohnya, dia adalah teladannya. Kristus akan memimpin iman kita menjadi sempurna. Sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sampai kepada tujuan. Karena memang tujuan dari iman kita itu adalah menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua proses tidak mudah. Menang dalam sebuah perlombaan juga tidak mudah. Tetapi yang menjadi kunci adalah selama kita fokus, kita pasti bisa menang. Dan fokus kita tidak ada lain, yaitu Kristus, Bapak Ibu. Kita pasti dapat bertahan dalam masa-masa sukar. Dan kita terus bisa berlari dalam perlombaan iman kita kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengarahkan pandangan atau fokus kepada Kristus yang juga pernah menderita bagi kita. Kita tentu pasti kuat melewati segala tekanan dan pergumulan dalam proses hidup yang kita alami. Sama seperti Kristus menang menjadi anak Bapa yang taat, kita pun bisa menang. Sama seperti Kristus yang menang, kita pun bisa memenangkan setiap proses dalam kehidupan kita. Setiap perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya buat kita hari ini adalah ketika sebuah proses itu terjadi dalam hidup kita. Ketika proses itu datang, proses itu harus kita jalani sampai selesai. Apa yang menjadi fokus kita? Kalau kita tidak fokus kepada Kristus, saya khawatir kita pasti kecewa, mundur, dan kita pasti berhenti. Maka itu Bapak Ibu Saudara, biarlah Kristus yang memimpin hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita contoh, kita ikuti teladan-teladan Kristus. Kesabarannya, kelemah lembutannya, ketaatannya kepada Bapa. Saya percaya ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita minta kekuatan Roh Kudus memampukan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyelesaikan semua proses ini dengan baik. Kita menyelesaikan pertandingan kita, perlombaan kita, dan saya percaya kita akan sampai kepada iman yang disempurnakan. Mari kita sama-sama berjuang Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus, bersama dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa melewati semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.